Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij 'anna al-humuma wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa aynil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashruba sufil haniya wa habya ghanib. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para kesepuhan, para asatiz, wabil khusus Al-Ustadz Dimaskun, Al-Ustadz Oni yang alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini, beserta yang tidak lupa saya hormati yaitu Bapak Ketua RT beserta seluruh jajarannya dan seluruh warga RT 08 yang alhamdulillah ibu dan bapak sekalian pada malam hari ini bisa menghadiri pengajian rutin di Balai RT 08 dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan anugerah terbesar setelah nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sebab bahagianya kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu kita langsung meneruskan materi yang pertama, yaitu kitab Jauharatut Tauhid, dan kita masih menjelaskan, membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi para utusan Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Di dalam bait yang ke-59 telah kita uraikan yang pertama, sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul adalah amanah. Amanah itu sendiri memiliki definisi yang beragam oleh para ulama. Hanya saja kebanyakan daripada mereka mendefinisikan amanah dengan arti ismah, yang artinya adalah dijaga atau maksum, dipelihara dari
perbuatan dosa, dari perbuatan yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun tidak. Sehingga tiada seorang pun nabi yang melakukan dosa, melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara lahiriah kadang-kadang sebagian mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi hakikatnya itu bukan melakukan sebuah kemungkaran, tapi hanya berupa kesalahan, kehilapan yang secara zahir, adapun hakikatnya itu adalah skenario dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, sifat yang kedua adalah wasidquhum. Ya, wa wajibun fi haqqihim as-sidqu. Wajib atas para nabi dan rasul di dalam hak mereka adalah sifat as-siddiq, yang artinya adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Apa yang mereka kabarkan sesuai dengan fakta dan kejadian, atau lebih singkat lagi bisa kita maknai dengan benar ataupun jujur. Tidak ada seorang pun nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka semua tersifati oleh sifat sidik, yang artinya adalah jujur atau benar. Apapun yang mereka ceritakan, jangankan berkenaan dengan hukum, dalam hal-hal sepele pun, dalam hal bercanda pun, pasti sesuai dengan bukti, fakta, dan kenyataan. Bahkan di dalam candaan pun mereka tidak pernah berbohong. Salah satunya adalah ketika datang seorang perempuan tua, dan ini kisah sangat masyhur sekali, datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, in muttu, kalau aku nanti sudah mati, fadakhaltu jannata, kemudian aku masuk surga, amla adkhulu, apakah aku tidak masuk surga? Nabi SAW berkata, di surga itu tidak ada perempuan tua, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Perempuan tua itu pun menangis, menangis dan menangis. Kemudian Nabi tertawa. Kata Nabi, wahai ibu tua, sesungguhnya siapapun yang masuk surga, dia akan kembali menjadi muda. Meskipun dia sudah tua, dia akan kembali menjadi muda dengan usia mendekati usia Nabi Adam alaihissalam yang kurang lebih 33 tahun. Berarti meskipun nanti Anda di dalam surga, fisik Anda, tubuh Anda tidaklah seperti sekarang, akan tetapi menjadi muda kembali. Nabi bercanda, tapi candaannya adalah benar. Bahkan di dalam perkataan, saya sudah makan, saya mau makan, saya sudah tidur, itu benar, ya. Jangankan berkenaan dengan hukum ataupun wahyu, perkataan sehari-hari pun tidak pernah dusta, selalu benar, selalu jujur. Semua, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seseorang, siapa di sampingmu wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Padahal yang di sampingnya adalah istrinya. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim menganggap itu adalah sebuah kebohongan. Maka inilah salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim tidak memberi syafaat di hari kiamat. Dia berkata, aku pernah berdusta dulu. Yang diantaranya adalah ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa di sampingmu? Ibrahim menjawab, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Padahal siapa? Istrinya. Nabi Ibrahim menganggap itu kebohongan, padahal itu bukan kebohongan.
Sebab maksud Nabi Ibrahim adalah saudara perempuanku seagama. Ya sama kan? Istri kita saudara perempuan kita seagama. Ukhti fillah, ya, saudara perempuan karena Allah, saudara perempuan seagama. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya yang bernama Azar dan Raja Namrud untuk menghadiri sebuah pesta, ya. Nabi Ibrahim berkata, "Inni marid, aku sedang sakit." Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit, ya. Nabi Ibrahim menganggap ini adalah sebuah kebohongan, padahal tidak, ya. Baik. Jadi kalau seandainya kita membaca sejarah Nabi atau kutipan ayat yang ternyata secara zahir kita fahami ada kedustaan yang dilakukan oleh sebagian Nabi, camkan hakikatnya itu bukan sebuah kedustaan. Itu dikenal dengan istilah, lebih tepatnya adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah kita mengucapkan sesuatu yang mengandung dua makna, makna dekat, makna jauh. Si pendengar memahami makna yang dekat, sedangkan kita bermaksud dari ucapan itu adalah makna yang jauh. Itu adalah tauriyah, ya. Seperti misalnya seseorang setelah mengaji kemudian dia pergi ke sana kemari, pulang jam 12, ya. Di antara tempat yang dia kunjungi, ya misalnya ya karaokean lah, atau misalnya apalah, hiburan lah. Ketika ditanya oleh istri, "Mas dari mana?" "Pulang ngaji." Pulang ngaji. Istri langsung memahami, oh dari pengajian langsung pulang, kan? Ternyata ya maksud suami itu maksud pulang ngaji, ya ngaji dulu baru kemana-mana gitu. Itu bukan kebohongan, itu namanya tauriyah, ya. Seperti sering saya contohkan, misalnya ada seorang pemuda menelpon pacarnya, yang ngangkat ayahnya. Kata sang pemuda, "Pak, sarwitinya ada di rumah." Kata si bapak sambil tunjuk ini ke meja, ya, "Di sini tidak ada sarwiti. Di sini tidak ada sarwiti." Si pendengar memahami bahwa di rumah tidak ada sarwiti. Ternyata yang dimaksud si bapak, si pembicara, tidak ada juga di meja. Kalau di kamar mah ada. Ini namanya apa? Tauriyah. Ini namanya tauriyah, ya. Udah makan lontong habis 2 mangkok. Udah sarapan belum? Belum. Udah makan belum? Belum. Ya. Yang dipahami oleh si pendengar, ya sama sekali belum sarapan. Tapi yang dimaksud oleh si pembicara adalah belum makan nasi. Emang lontong belum, bukan nasi. Nah, ini namanya tauriyah, ya. Sebuah kata ucapan yang memiliki dua makna, makna dekat, makna jauh. Yang berbicara itu maksudnya adalah mana yang jauh, tapi yang mendengar memahami mana yang dekat. Nah, itu bukan bohong, namanya tauriyah. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa nabi, ya, bukan kebohongan tapi tauriyah. Karena para nabi itu harus sidik, harus jujur, harus benar. Mana dalil yang menjelaskan bahwa nabi itu harus memiliki sifat sidik, benar ataupun jujur? Salah satunya adalah hadis, bukan hadis, ya. Salah satunya adalah dalil akli atau dalil yang bersifat akal, yaitu laulam yusaddiqu laulam yasduku lalazimal kidbu fi khabarihi ta'ala. Kalau para nabi itu tidak jujur, berbohong, maka yang disampaikan oleh dia wahyu dari Allah berarti sebuah kedustaan. Litasdiqihi lahum bil mu'jizatin nazilati. Sebab ketika seorang nabi menyampaikan wahyu, itu dibarengi dengan sebuah pembenaran dari Allah berupa mukjizat. Ketika nabi menyampaikan wahyu, kemudian dituntut oleh orang-orang kafir Mekah, oleh orang-orang kafir Quraisy, mana bukti kebenaran wahyu yang kamu sampaikan itu dari Allah? Maka Nabi kadang-kadang diberikan mukjizat oleh Allah berupa bulan terbelah dua, kadang-kadang air memancar di antara jari-jari Nabi,
Kadang-kadang ada orang sakit diusap oleh Nabi sembuh seketika. Kadang-kadang Nabi bisa mendengar keluhan binatang-binatang. Kadang-kadang Nabi diberikan kemampuan oleh Allah mengalahkan pegulat-pegulat Mekah yang kuat. Itu adalah sebuah mukjizat yang berbarengan dengan penyampaian wahyu oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat itu adalah sebuah pembenaran dari Allah, sebuah bukti dari Allah bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu yang terjadi yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama kedudukannya seolah-olah Allah berkata, "Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Maha benar hambaku di dalam semua apa yang telah ia sampaikan dariku. Ketika Nabi menyampaikan wahyu dibarengi dengan mukjizat, dengan kelebihan-kelebihan, sesuatu yang keluar daripada adat kebiasaan. Seperti apa tadi? Air memancar di antara jari-jari Nabi, bulan terbelah dua, kemudian Nabi bisa menahan matahari, ya tidak cepat-cepat terbenam dalam beberapa kasus. Nah, itu menunjukkan bahwa mukjizat itu seolah-olah Allah berkata kepada orang-orang kafir Mekah bahwa yang disampaikan oleh hamba kaum Muhammad ini adalah sebuah kebenaran. Yang ia sampaikan adalah dariku, wahyu dariku, bukan ciptaan Muhammad, bukan bualan Muhammad, bukan rekayasa daripada Muhammad, tapi ini adalah semata-mata dariku, ini adalah datangnya dariku, buktinya adalah aku berikan mukjizat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya kalau Nabi itu berbohong di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la lazimal kidbu fi khabarihi ta'ala, maka secara pasti, secara otomatis mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sebuah kebohongan. Kalau seandainya Nabi itu berbohong di dalam menyampaikan wahyu, maka secara otomatis berarti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi pun adalah sebuah kebohongan. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai buah bentuk pembenaran dari Allah atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mukjizat itu tidaklah sebuah kebohongan, berarti Nabi tidak ada yang berdusta, Nabi tidak ada yang berbohong. Sebab apa? Yang disampaikan oleh Nabi dibarengi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya para wali. Wali itu Allah berikan apa? Karomah, ya. Karomah, mukjizat, kemudian ma'unah dan irhas serta sihir. Ini adalah 5 hal yang definisinya sama tapi diberikannya kepada orang yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisinya sama. Al-khariju anil adah, ya. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Amrun khariqun lil adah. Suatu hal yang keluar dari adat, dari kebiasaan. Biasanya kalau sesuatu terkena api akan terjadi apa? Gosong. Gosong itu kebiasaan, ya. Kalau api menyentuh sesuatu akan terbakar oleh api. Ini kebiasaan, adat kebiasaan. Tatkala ada sesuatu yang tersentuh oleh api tapi tidak terbakar, berarti keluar dari kebiasaan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan bala tentaranya. Bahkan apinya itu jarak sekian kilo sudah terasa panas, saking besar api buatan Namrud, ya. Api yang dinyalakan oleh Namrud dan bala tentaranya. Tapi apa yang terjadi? Sedikit pun, jangankan kulit, rambut Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar oleh api. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim itu bersih, ya, terkena api. Bukan malah kepanasan, justru malah sejuk. Allah berfirman, ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Seandainya kata para ulama, Nabi Allah tidak menyuruh Ibrahim mengatakan wasalaman, hanya bardan saja, niscaya Ibrahim akan mati kedinginan. Wahai api, ya, kata Allah nih, kul, ucapkan wahai Ibrahim, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Kalau sampai gitu dong, ya nggak ada terusannya, niscaya Ibrahim malah kedinginan.
Tapi ada kalimat seterusnya, wasalaman ala Ibrahim, keselamatan. Nah, Nabi Ibrahim tenang dalam hati itu. Wow, masya Allah, seperti di ruangan yang ber-AC. Ya, maka kalau kita ngadepin api, baca itu tuh. Qulna ya nurukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Jangan takut, Bismillah. Paling-paling gesang, ya. Kalimatnya sama, yang bacanya orang beda, ya beda juga pengaruhnya. Ya beda pengaruhnya. Kenapa ulama-ulama dulu itu, orang-orang dulu hanya baca bismillah, tapi Allah berikan kelebihan karena bismillahnya dibarengi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri diutus oleh Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon untuk mendampingi Sultan Hasanuddin dakwah di Banten, membantu Sultan Hasanuddin melawan Pucuk Umun. Ya, Pucuk Umun, nenek moyangnya orang-orang Baduy, ya, rawan yang sana. Itu kan terjadi pertempuran di Gunung Pulau Sari. Ada Gunung Karang, ada Gunung Pulau Sari. Sampai di sana, sampai sekarang masih ada itu apa peninggalannya itu, ya, situs-situsnya orang-orang Baduy di sana. Syekh Abdurrahman, Syekh Saleh bin Abdurrahman dari Cirebon ke Banten hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyampe di Banten. Kita juga bisa, Pak. Air panas, air mendidih, kita bacakan Bismillah 1000 kali, dingin. Hah? Percaya nggak? Kelamaan. Masya Allah. Sultan Hasanuddin ketika didatangi oleh sepasang suami istri, ya, mereka berantem. Kenapa? Istri hamil, suami kan jarang di rumah, setahun paling 2 kali pulang, kerjanya di luar jauh. Tapi istrinya hamil, sehingga sang suami mengingkari bahwa ini bukan anak saya, ini bukan anak saya, istri saya zina ini. Kata saya nggak zina sama siapa-siapa, saya hubungan dengan suami saya. Wah, mana mungkin hubungan setahun cuma ketemu 2 kali, kadang-kadang pas pulang juga head, nggak bisa hubungan, kok ini hamil ini. Kata Sultan Hasanuddin, udah jangan banyak cincong. Itu perut pelum pun dibelah sama Sultan Hasanuddin dengan jari telunjuknya, hanya menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibelah ternyata bukan anak tapi tumor. Tumor dikeluarkan, diangkat, dirapat lagi, sembuh lagi, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa? Karomah, amrun khariqunil ada. Sama juga perkara yang keluar dari kebiasaan, ya, yang mendobrak dari kebiasaan, yang merusak kebiasaan, yang Allah berikan kepada wali. Nah, kalau Allah berikan itu kepada ulama, namanya ma'unah, ya. Ulama Allah berikan kelebihan, kehebatan, ma'unah namanya. Nah, kalau kelebihan itu diberikan kepada seseorang yang bakal jadi nabi, belum jadi nabi, itu namanya irhas, ya, irhas. Seperti Nabi waktu bayi dulu, tangannya itu kayak main layangnya, ya, jadi telunjuknya nunjuk ke bulan. Ya, kalau Nabi goyang ke kanan, telunjuknya bulan goyang ke kanan. Digoyang ke kiri, bulan ikut ke kiri, kayak main layangan. Nah, ini namanya irhas. Irhas, ya. Ada lagi kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang suka bermaksiat, bahkan yang kafir, tapi punya kelebihan. Itu namanya sihir atau istidraj. Seperti yang Allah berikan kepada Dajjal. Dajjal nanti kalau nunjuk ke langit, langit langsung nurunin hujan. Kalau nunjuk ke tanah, tanah langsung mengeluarkan tanaman. Ini kan perkara yang keluar dari kebiasaan. Yang namanya tanaman kan tumbuh, ya, sekian hari, sekian bulan baru tumbuh. Tapi sekali tunjuk oleh Dajjal langsung mengeluarkan tanaman. Ini Allah berikan kepada Dajjal, dan itu namanya sihir atau istidraj. Baik. Nah, yang Allah berikan kepada Nabi itu namanya mukjizat, dan mukjizat itu, ya, adalah sebuah pembenaran, ya, dari Allah Azza wa Jalla atas apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya. Jadi seolah-olah mukjizat itu Allah berkata, seolah-olah, ya, apa yang Allah katakan, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maha benar hambaku di dalam setiap apa yang telah ia sampaikan wahyu daripadaku. Yang dia sampaikan adalah benar wahyu dariku. Buktinya adalah nih, aku kasih mukjizat. Nah, itu.
Nah, kembali, seandainya Nabi itu berdusta di dalam penyampaian wahyu, apakah mungkin Allah kasih mukjizat? Nggak bakal mungkin. Ketika penyampaian wahyu disertai dengan adanya mukjizat, itu adalah sebuah pembenaran dari Allah bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga jelas sudah bahwa para nabi itu wajib tersifati oleh sifat syidik, yang artinya adalah jujur ataupun benar. Wa idastahala adamu sidqi wajaba sidqu, dan apabila tidak adanya kejujuran adalah hal yang mustahil bagi para rasul, maka wajib adanya sebuah kejujuran dan kebenaran bagi para nabi dan rasul, mulai zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadif lahul fatanah. Nah, di dalam bait yang ke-59 juga ada sifat fatanah. Wajib para nabi tersifati oleh sifat fatanah. Fatanah artinya adalah cerdas, pandai, pintar, sehingga tidak ada nabi yang goblok, tidak ada nabi yang bodoh, ya, tidak ada nabi yang PA, nggak ada. Semua nabi itu adalah fatanah, sifatnya fatanah, cerdas, pintar. Arti fatanah itu sendiri adalah tafatun, cerdas, wa tayaqqudhu, sadar, ya, li ilzamil khusumi, untuk ya melawan musuh-musuhnya, wa ibtali da'awihim, dan membantah hujatan-hujatan musuh-musuhnya. Nah, kalau seandainya nabi itu bodoh, bagaimana mungkin nabi bisa melawan argumen-argumen yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Azza wa Jalla? Salah satunya adalah perdebatan yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim diajak tuh oleh Namrud, oleh Azar. Azar itu ada yang mengatakan paman Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan ayah Nabi Ibrahim. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Nabi Ibrahim berkata, saya sedang sakit. Akhirnya nggak ikut dengan mereka. Ya, upacara adat kalau mungkin upacara keagamaan. Nah, setelah mereka pulang, mereka lihat ternyata berhala-berhala mereka semuanya hancur. Wah, mereka curiga. Yang menghancurkannya adalah siapa? Ibrahim. Karena yang tidak ikut hanya Ibrahim. Ya, dipanggil Ibrahim, disidang oleh mereka. Apa kata Ibrahim? Bukan saya yang melakukan. Yang telah menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala yang paling besar. Tuh kampaknya masih nyangkol di leher. Apa kata mereka? Bagaimana mungkin berhala yang besar bisa menghancurkan berhala yang kecil, sedangkan mereka tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak bisa berpindah daripada tempatnya. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan berhala yang lain? Kata Ibrahim, udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Ini kan mereka ini bingung sendiri. Ya karena hati mereka sudah tertutup dari kebenaran, dari yang hak. Telinga mereka sudah tertutup dari ucapan yang hak. Mata mereka sudah tertutup daripada kenyataan yang benar. Akhirnya mereka tetap bersikeras menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakar Nabi Ibrahim. Itu salah satunya tuh. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh mereka? Karena Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan berhala-berhala. Emang benar Nabi Ibrahim menghancurkan? Ya. Ingin menjelaskan kepada mereka bahwa berhala ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa. Mereka pun tahu itu berhala gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kamu masih tetap disembah. Ya namanya akal. Kalau sudah Allah sesatkan, bisa jadi pertambahan anak kecil. Ya. Kalau akal sudah disesatkan oleh Allah, bisa jadi bahan tertawaan orang-orang yang bodoh. Ya, profesor tinggi, wah titelnya, pendidikannya tinggi, tapi kamu masih nyamanya ke berhala. Ini kan subhanallah. Ya, alhamdulillah kita diberikan akal yang sempurna, yang sehat, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa menyembah zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, dan itu adalah hujah-hujah kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalawan kaumnya yang durhaka kepadanya.
narfa'u darajati man nasya, dan kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Dan diantaranya juga adalah Nabi Ibrahim ya, debat dengan Namrud ya. Kata Namrud apa? Aku bisa menghidupkan orang yang mati ya, dan aku bisa mematikan orang yang hidup. Awal daripada ucapan Namrud itu adalah ketika Nabi Ibrahim mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdalih bahwa Tuhanku maha menghidupkan, maha mematikan. Kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, buktikan mana? Kata Namrud, wahai pengawal, ambilkan 2 tahanan. Dibawa 2 tahanan. Yang satu dibunuh oleh Namrud, yang satu dibiarkan hidup. Kata Namrud, ini aku bisa. Yang satu aku biarkan hidup, yang satu aku matikan. Loh, itu mah semua orang juga bisa. Maksud daripada menghidupkan itu yang mati bangunin, hidupin. Oh, nggak bisa. Ya, karena meskipun diteruskan ya dengan ucapan semacam itu pasti nggak bakal diterima oleh Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih kepada hujah yang lain. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari. Dari mana? Minal masyriqi, dari timur. Kalau kamu mengaku Tuhan, kata Ibrahim kepada Namrud, tolong datangkan matahari dari arah barat. Fabuhital lagi kapar. Orang kafir itu pun hanya terbelalak diam, kalah dengan hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pandai berhujah, yang melawan hujah, yang bisa berdalil, itu hanyalah orang-orang yang cerdas. Seperti Habib Rizik yang luar biasa kan, argumentasinya, kecerdasan. Itu kalau orang yang nggak cerdas nggak bakal bisa ngomong kayak gitu ya. Argumentasinya kuat, pendapatnya kuat, wah segala macam hebat. Itu menunjukkan bahwa beliau pun Allah berikan kecerdasan ya. Lain halnya dengan orang yang pintar ngeles. Ini bukan cerdas namanya, tapi apa? Licik. Beda tuh antara cerdas dengan licik ya. Kalau licik pintar ngeles, dia nggak mau disalahin. Akhirnya dia membolak-balikan fakta, yang hak jadi batil, yang batil kadang jadi hak. Waliyadzubillah min dzalik. Itu orang kalau sudah makan uang haram, nanti sulit berkata cau, bisanya au. Cau, au. Kenapa nggak bisa bilang cau? Sudah banyak makan uang haram. Nah. Baik. Kenapa? Au. Dalil akli tentang kecerdasan para nabi adalah malam yakun fatinan, siapa orang yang tidak cerdas, siapa orang yang tidak sadar, tidak cekatan, la tumkinuhu iqamatul hujjati walal mujadalati, maka ia tidak akan sanggup berdebat, tidak akan sanggup melawan hujah-hujah musuhnya. Wahum yata'arraduna fi dawatihim ilallahi azza wa jal li khusumin yujadilunahum. Sedangkan para nabi dan rasul akan berhadapan dengan musuh-musuhnya dengan cara berdebat, dengan cara berperang. Kalau seandainya nabi itu bodoh, nabi itu tidak cerdas, maka nabi akan sulit melawan argumen-argumen orang-orang kafir, membantah ya pendapat-pendapat orang kafir, berdebat dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mereka melawan hujah-hujah orang kafir, membantah argumen-argumen orang kafir, mereka butuh kepada kecerdasan. Maka nabi dan rasul wajib tersifati oleh sifat fatonah yang artinya adalah cerdas ya. Baik, yang keempat nanti kita lanjut di bait yang selanjutnya. Wa mislu zatablighuhum lima atau wa yastahilu diduha kama rawaw. Jadi kita simpulkan sifat wajib bagi rasul dan nabi yang pertama adalah syidik, artinya adalah jujur atau benar, maka mustahil para nabi berbohong. Yang kedua adalah amanah dulu ya, amanah yang artinya adalah dipelihara, dijaga dari perbuatan dosa ya, maka mustahil para nabi ada yang khianat. Yang ketiga tadi fatonah yang artinya cerdas ya, cerdas, cerdik. Lawan daripada itu adalah bodoh atau biladah, mustahil nabi ada yang bodoh, ada yang biladah. Dan yang keempat tadi tabligh, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.